Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wahai Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin saya sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat. "Terima kasih Abu Nawas, kau sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana? Apakah kau tak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Jangan khawatir, aku sudah janji sama kamu, jadi tidak mungkin aku ingkari. Aku terpaksa menolak perintah sang raja," jelas Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas? Apa kau tidak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo, aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli membuat Abu Jahil merasa terharu. Ia pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah kawan yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," batin Abu Jahil. Tak terasa air mata Abu Jahil menetes membasahi pipi. "Hai Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil segera bergegas mengambil tangga dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan mulai membetulkan genteng. Tidak berapa lama datanglah tetangga Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku katakan," teriak tetangganya. Terpaksa Abu Nawas menghentikan pekerjaannya dan turun ke bawah menghampiri tetangganya. "Ada apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa tidak kau bilang saat aku masih di atas?" tukas Abu Nawas. "Aku malu kalau ada orang lain yang mendengar," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Bagaimana Abu Nawas?" tanyanya. "Naiklah ke atas, akan aku beri jawaban," jawab Abu Nawas. Ketika ia sudah sampai di atap, ia kembali bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang kepadamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Aku tidak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa kau tidak katakan saat aku masih di bawah?"
kata tetangganya merasa kesal. "Aku malu kalau ada orang lain yang mendengar bahwa aku sedang tidak punya uang," jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Abu Nawas pun dipersilahkan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. "Makasih ya Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama," jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Hai Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Sembunyilah, pasti mereka sedang mencarimu," kata Abu Jahil. "Bukan aku yang harus sembunyi, tapi kamu yang harus sembunyi," balas Abu Nawas. "Maksudmu, kenapa aku?" tanya Abu Jahil heran. "Begini, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku beralasan kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Ayo cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya benar, ayo cepetan sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, sudah aku bela-belain sampai menangis karena terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, dahulu ada sebuah keluarga yang sangat menghormati bulan Ramadan. Mereka adalah keluarga beragama Majusi, yaitu suatu aliran yang menyembah api. Suatu hari, anak mereka yang masih kecil makan di tengah pasar pada siang hari. Si anak tidak mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, di mana umat muslim tengah menunaikan ibadah puasa. Mendapati hal itu, sang ayah memarahi anaknya dan sampai memukulnya. "Seharusnya engkau pandai menghormati umat muslim. Mereka sedang menjalankan puasa, tapi mengapa kamu tidak tahu diri dengan cara makan di tengah pasar?" kata ayah Majusi menasehati. Setelah mendapat peringatan keras dari ayahnya, anak Majusi itu tidak lagi berani makan di siang hari ketika bulan Ramadan tiba. Beberapa minggu kemudian, ayah Majusi tersebut dikabarkan meninggal dunia. Lalu tiba-tiba salah seorang ulama setempat bermimpi bertemu dengan ayah Majusi. Dalam mimpinya, ia melihat bahwa ayah Majusi itu sedang berada di istana megah di surga. Merasa penasaran, ulama itu memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau masuk surga? Bukankah engkau seorang Majusi?" Ayah Majusi itu menjawab, "Iya, betul. Tetapi saat tiba waktu kematian, aku mendengar suara, 'Wahai para malaikatku, jangan kalian biarkan orang itu meninggal sebagai Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam, karena dia telah menghormati bulan Ramadan.' Ternyata sebelum meninggal dunia, Majusi itu mendapat hidayah dari Allah, sehingga meninggal dalam keadaan Islam. Ia mendapat kemuliaan dan tempat kembali yang baik karena sebab penghormatannya terhadap bulan Ramadan. Begitulah Allah memuliakan orang yang menghormati bulan suci Ramadan. Apalagi bagi muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ia akan mendapat kemuliaan dan ganjaran istimewa di sisi Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin yang diceritakan oleh Syekh Utsman bin Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Syekh Abdullah masih kecil, ia pernah diajak ayahnya membeli ikan di pasar. Setelah ikan terbeli, ayahnya membutuhkan bantuan tenaga untuk membawakan ikan-ikannya. Pada saat itu,
ada seorang pemuda yang sedang berdiri di dekat mereka. Pemuda itu bertanya, "Wahai Tuan, apakah Tuan memerlukan bantuan saya untuk membawakan ikan-ikan itu?" Ayah Abdullah menjawab, "Iya, benar." Kemudian pemuda itu membawa ikan di atas kepalanya, lalu ikut bersama Abdullah dan ayahnya. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara azan. Pemuda itu pun berkata, "Suara azan telah berkumandang, izinkanlah saya berwudu. Barang ini akan saya bawa setelah sholat nanti. Apabila Tuan bersedia, silahkan menunggu. Jika tidak, silahkan bawa sendiri." Setelah berkata demikian, pemuda itu meletakkan ikan-ikannya lalu pergi ke masjid. Ayah Abdullah kagum dengan kealiman si pemuda dan menganggapnya seperti seorang wali. Ia pun akhirnya juga meletakkan ikannya dan ikut pergi ke masjid bersama si pemuda. Setelah kembali dari masjid, mereka segera melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah, ayah Abdullah mengajak si pemuda untuk beristirahat dan makan bersama mereka. "Maaf Tuan, saya sedang berpuasa," tolak si pemuda dengan sopan. "Kalau begitu, datanglah nanti petang, berbukalah di sini," ajak ayah Abdullah. Pemuda itu kembali berkata, "Biasanya jika saya telah berangkat, maka saya tidak akan kembali lagi. Tetapi untuk kali ini saya akan pergi ke masjid. Petang nanti saya akan kembali kemari." Sesudah itu si pemuda pun pamit undur diri. Ketika waktu maghrib tiba dan hari sudah menunjukkan petang, si pemuda menuju rumah ayah Abdullah. Setibanya di sana, ia disajikan hidangan makanan untuk berbuka puasa. Ayah Abdullah juga meminta agar si pemuda menginap di rumahnya. Dan supaya istirahatnya tidak terganggu, ayah Abdullah sudah menyiapkan kamar khusus. Si pemuda lalu dipersilahkan masuk ke dalam kamar tersebut. Beberapa jam kemudian, ayah Abdullah keluar rumah untuk suatu keperluan. Tiba-tiba, ia melihat tetangga sebelahnya, yaitu seorang wanita tua yang lumpuh. Ia tampak bisa berjalan layaknya orang normal. Ayah Abdullah pun terkejut dan heran. "Bagaimana engkau dapat sembuh?" tanya ayah Abdullah. Wanita tua itu menjawab, "Aku telah didoakan oleh tamu Anda agar kaki saya disembuhkan, dan Allah mengabulkan doanya." Bertambah heranlah ayah Abdullah. Bukankah si pemuda dari tadi di dalam kamar? Bagaimana ia bisa menemui wanita itu, sedangkan aku sama sekali tak melihatnya keluar kamar? Tanya ayah Abdullah dalam hati. Karena penasaran, ia pun segera masuk ke dalam rumah dan menengok si pemuda yang berada di kamar. Ternyata kamarnya sudah tidak ada orang. Si pemuda pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Kisah ini terdapat di dalam kitab Fadhail A'mal karya Maulana Muhammad Zakaria. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada cerita menggelitik tentang sahabat Nabi yang batal puasa gara-gara bersetubuh dengan istrinya di siang hari. Suatu hari saat bulan Ramadan, Rasulullah tampak sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berasal dari kampung seberang. Ia pun langsung menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Rasulullah bertanya, "Apa yang menimpamu?" "Aku telah menggauli istriku pada siang hari," jawab lelaki tersebut. "Berarti kau harus membayar denda puasa atas perbuatanmu itu. Apakah kau memiliki budak yang bisa kau merdekakan?" tanya Rasulullah. "Tidak punya, wahai Rasulullah," jawab si lelaki. "Kalau begitu, berpuasalah 2 bulan berturut-turut," kata Rasulullah. "Saya tidak sanggup,"
Sebulan saja saya sampai batal gara-gara tak kuat menahan syahwatku, balas si lelaki. Baiklah, kalau begitu berikanlah makanan untuk 40 orang fakir miskin, timbal Rasulullah. Wahai Rasulullah, di kampung saya ini termasuk orang yang miskin, jawab si pemuda. Kemudian Rasulullah mengambil sejumlah kurma dan berkata kepada si lelaki, berikanlah kurma ini kepada keluarga yang paling miskin di kampungmu. Lelaki itu kembali membalas, wahai Rasulullah, saya ini keluarga yang paling miskin di kampung saya. Mendengar hal itu Rasulullah pun tertawa sehingga tampak sedikit gigi gerahamnya. Berilah makan keluargamu dengan kurma ini, kata Rasulullah sambil memberikan kurmanya. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pagi itu Abu Nawas terlihat sangat bahagia. Pasalnya kemarin ia baru saja mendapat hadiah dari Baginda Raja. Ia pun berencana mentraktir kawan-kawannya di warung tempat ia biasa nongkrong bersama mereka. Dengan wajah ceria, ia pergi menuju warung tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas tidak mendapati satupun kawannya di tempat itu. Kemana orang-orang? Kenapa sepi sekali? Tanya Abu Nawas kepada pemilik warung. Mereka semua lagi pada pergi ke lapangan, Abu Nawas. Katanya sih ada pertunjukan menarik, jawab si pemilik warung. Karena penasaran, Abu Nawas segera bergegas menuju lapangan. Benar saja, ternyata di lapangan ramai orang-orang berkumpul menyaksikan sebuah pertunjukan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Ada pertunjukan monyet ajaib, jawabnya. Monyet ajaib? Ajaib bagaimana maksudnya? Kata Abu Nawas penasaran. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, ujarnya menjelaskan. Abu Nawas pun menjadi tertarik. Ia penasaran ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu. Abu Nawas mulai merangsek ke tengah kerumunan para penonton, dan sampailah ia di barisan terdepan. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk. Tetapi usaha mereka sia-sia. Monyet itu tetap menggelengkan kepalanya. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Bukankah katanya monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia? Aku tahu caranya, pikir Abu Nawas. Ayo, siapa lagi yang mau mencobanya? Teriak si pemilik monyet. Dengan percaya diri, Abu Nawas langsung maju ke depan. Setelah berhadapan dengan monyet, Abu Nawas bertanya, tahukah engkau siapa aku? Monyet itu menggeleng. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas kembali. Monyet itu tetap menggeleng. Apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas memancing. Mendengar pertanyaan tersebut, monyet itu menjadi dilema. Kalau ia menggelengkan kepala, nanti ia dituduh berani kepada tuannya. Kalaupun ia mengangguk, ia berarti melanggar perintah tuannya. Akhirnya si monyet hanya terdiam. Bila kamu tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu, lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa menganggukkan kepalanya. Atas keberhasilannya membuat monyet mengangguk, Abu Nawas pun mendapat hadiah yang telah dijanjikan. Bukan main marahnya pemilik monyet itu, hingga ia memukuli binatang yang malang tersebut.
Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya untuk mengangguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai terpancing penonton untuk menggelengkan kepalanya, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan penonton, si monyet diperintah harus selalu mengangguk. Kalau sampai melanggar lagi, ia diancam akan mendapatkan hukuman yang lebih keras. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Si pemilik monyet mulai mempertontonkan kelucuan dan kepintaran monyet miliknya. Para warga yang menyaksikan sangat terhibur dengan aksi pertunjukan tersebut, termasuk Abu Nawas sendiri. Setelah beberapa pertunjukan selesai, kini tibalah sayembara untuk kedua kalinya. Siapa saja yang bisa membuat monyet ini menggelengkan kepalanya, maka akan saya beri hadiah lebih banyak dari kemarin, teriak si pemilik monyet. Hampir semua orang yang ada di situ mencoba menerima tantangan tersebut. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Mereka semua kewalahan. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas akhirnya maju ke depan. Ia menghampiri monyet dan mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah kamu tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" Monyet tersebut tetap mengangguk karena ia tahu itu hanya jebakan saja. Ia tak mau lagi tertipu untuk kedua kalinya. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem. "Tahukah kamu apa guna balsem ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosok selangkanganmu dengan balsem?" tanya Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet tersebut merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas menunjukkan balsem yang lebih besar. "Apakah kau tidak keberatan kalau balsem yang besar ini aku oleskan sampai habis di selangkanganmu?" Mendengar itu tentu saja monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa akan ancaman tuannya. Sehingga ia terpaksa menggelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Akibat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali memenangkan sayembara. Dengan menahan rasa malu dan jengkel, si pemilik monyet menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berhubungan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kangen sih tidak. Persoalannya, pundi-pundi Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus saya lakukan supaya Baginda Raja memanggil saya? Pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan adalah rahmat? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul ide cemerlang supaya dirinya dipanggil Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya ia berkata seperti orang beraliran sesat. "Wahai umat manusia," teriak Abu Nawas, "ketahuilah, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujarnya berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat. Dia memang gemar bersikap jenaka. Hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang.
Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan warga, Baginda menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." "Memangnya salah hamba apa, Paduka Yang Mulia?" Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" hardik sang raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda lagi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Saya kira Baginda juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak." "Kurang ajar kamu," bentak Baginda makin emosi. "Jangan marah dulu, wahai Paduka Yang Mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas mencoba menenangkan Baginda Raja. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Begini, Paduka Yang Mulia. Setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tak membenci mati dan membenci neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" Baginda Raja langsung terdiam begitu mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ya, tentu saja kematian dan neraka adalah yang hak," ujar Baginda mengangguk-angguk. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda ingin tahu. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," jawab Abu Nawas. Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. "Benar begitu, Paduka Yang Mulia," lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda hanya bisa mengangguk-angguk. "Ya, memang begitu," ujar Baginda Raja membenarkan. "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya?" Abu Nawas kembali menjelaskan, "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan." Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya, ujar Baginda dalam hati. "Ya, kamu memang benar, Abu Nawas. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja. "Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Yang Mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan Baginda," ujar Abu Nawas. "Lalu apa perlunya kau menghadapku?" tanya Baginda bingung. "Agar bisa mendapat hadiah," jawab Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelak tawa. Abu Nawas, ada-ada saja kamu," celetuk Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi." "Baik Baginda,
saya mohon maaf, ucap Abu Nawas. Ia pun lalu mohon diri pamit pulang dengan membawa hadiah dari Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.